Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Telkom yang saat ini sudah mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang laba bersih kuartal 1 tahun 2024 sudah mulai melemah dan terpantau saat ini sudah tidak bergerak uptrend. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PANI. Saham PANI jika kita perhatikan, dalam 2 minggu terakhir ini secara pergerakan sudah mulai melemah. Pada perdagangan hari Selasa kemarin masih lanjut turun 1% lebih ke 4.930. Jadi cara pergerakan bisa kita lihat PANI sebelumnya bergerak sangat uptrend, sempat naik sangat tinggi dari sekitar harga 1000-an. Bisa kita lihat menyentuh harga sekitar 6.000. Setelah mengetes harga 6.000 ternyata PANI gagal break, sempat mengetes garis EMA 50 dan berhasil rebound, tapi setelah berhasil rebound juga bisa kita lihat mencoba untuk kembali mendekati harga 6.000 ternyata PANI kembali gagal break dan kembali melemah ke garis EMA 50. Tapi saat ini jika kita perhatikan PANI sudah turun bawah garis EMA 50 dan saat ini mencoba untuk menembus support psikologis di harga 5.000. Jadi saat ini PANI sudah tidak bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Tapi untuk tren jangka menengah PANI belum terkonfirmasi downtrend walaupun 2 minggu terakhir sudah mulai melemah. Karena saat ini masih ada garis EMA 150 yang saat ini sekitar 4.580. Dan jika kita perhatikan di bawah 5.000 ada satu support terdekat di 4.850. Yang beberapa kali sebelumnya menahan kenaikan dari saham PANI sehingga sekarang sudah berubah menjadi daerah supportnya. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul laba PANI terjun 31,8% di Maret tahun 2024. Jadi di kuartal 1 tahun 2024 ini laba bersih PANI melemah. Dan dari data broker saham juga bisa kita lihat pada perdagangan hari Selasa kemarin ini ada distribusi asing juga jika kita pantau dari pertengahan April sudah mulai keluar dari saham PANI. Jadi untuk PANI cara pergerakan walaupun saat ini belum terkonfirmasi turun di bawah harga 5.000, tapi cara pergerakan ini saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menuju support di 4.850. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry saham PANI, menurut saya wait and see dulu. Lebih oke adalah tunggu PANI bersinar kembali di atas 5.000. Karena ingat 5.000 saat ini masih berupa support psikologis belum terkonfirmasi break. Apabila minggu ini PANI bisa naik kembali di atas 5.000, menurut saya masih menarik coba entry untuk swing dengan target di sekitar 5.200 sampai garis EMA 50. Atau apabila terpantau minggu ini ternyata PANI gagal naik di atas 5.000, coba tunggu di sekitar 4.850. Apabila gagal break dan melemah ke 4.850, PANI mulai bertahan, bisa coba entry untuk trading jangka pendek dengan target di 5.000 untuk target take profit ya. Jadi saatnya paling aman wait and see dulu. Karena ingat cara pergerakan PANI saat ini memang sudah mulai melemah. Sekarang kita coba lihat saham BSDE. Cara pergerakan saham BSDE juga secara tren sebenarnya sudah kurang oke. Sudah mulai bergerak downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 150. Jadi bisa kita lihat setelah turun di bawah garis EMA 50 150 di sini, BSDE sempat rebound dari support psikologis 1.000, tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA ini tetap masih gagal dan masih melanjutkan penurunan. Jadi walaupun beberapa kali sempat rebound tapi tetap saja bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal. Dan saat ini BSDE mencoba untuk naik kembali di atas harga 900 yang saat ini masih berupa support. Tapi ingat, walaupun berhasil naik di atas 900, di atasnya 950 sudah berubah menjadi resisten. Nah di atas resisten ini masih ada resisten EMA 50 saat ini sekitar 970. Jadi cara pergerakan BSDE belum ada tanda-tanda untuk mulai reversal selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi bisa saja hanya technical rebound sementara. Jika terpantau BSDE masih gagal naik di atas garis EMA 50, tetap masih ada potensi untuk melemah kembali. Tapi bisa kita perhatikan di sini, asing terpantau 2 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham BSDE. Tapi di broker summary kenaikan 2% lebih ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi di BSDE saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 950 sampai garis EMA 50. Tapi potensi untuk break garis EMA 50 seperti masih kecil apabila memang belum ada sentimen positif plus belum ada akumulasi besar. Jadi bisa saja ini memang ada potensi untuk rebound. Tapi jika kita perhatikan secara histori beberapa kali juga berhasil rebound tapi tetap kesulitan untuk break garis EMA 50 150.
Jadi untuk teman-teman sudah dapat sekitar 900, bisa pertimbangkan jadikan 950 sampai garis EMA 50 untuk target take profit apabila BSDE masih kesulitan untuk melewati target harga ini. SMRA juga jika kita perhatikan saat ini juga mencoba untuk bangkit. Sama seperti BSDE, SMRA juga cara pergerakan yang masih bergerak sangat downtrend. Dan beberapa kali juga mencoba naik di atas kedua garis EMA selalu gagal. Dan untuk saat ini SMRA mencoba untuk naik kembali dan bertahan di atas harga 500 yang saat ini masih berupa support psikologis itu SMRA. Dan untuk garis EMA 50 jika kita perhatikan saat ini sekitar 530. Dan untuk SMRA jika kita perhatikan sini, asing beda dengan BST yang terus masuk akumulasi, SMRA asing masih terus distribusi. Tapi di broker summary pada kenaikan 3% ini terpantau ada akumulasi. Jadi SMRA saya lihat secara pergerakan masih akan sideways dan masih akan bergerak di range harga 500 sampai 530. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham SMRA, menurut saya lebih oke dan coba tunggu kembali di sekitar 500. Apabila SMRA masih kuat berada di atas 500, baru coba entry di sekitar support psikologis ini. Dan jadikan 530 untuk target take profit apabila ternyata SMRA masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50. Atau hold saja terus selama 500 yang saat masih berupa support tidak terlewati. Oke, sekarang kita lihat CTRA. CTRA cara pergerakan dibandingkan BSDE dan SMRA, CTRA lebih oke karena saat ini sudah mulai naik di atas garis EMA 150. Jadi memang cara pergerakan sama-sama belum terkonfirmasi uptrend, tapi minimal CTRA dalam 2 minggu ini sudah mulai rebound. Dan saat ini untuk CTRA bisa kita lihat berada di atas garis EMA 150 di harga 1175 dan dekat dengan resisten EMA 50 di sekitar 1215. Jadi memang untuk CTRA juga belum terkonfirmasi break kedua garis EMA ini, tapi minimal saat ini mulai terbentuk high low. Tapi setelah menyentuh harga 1100, CTRA berhasil bertahan saat ini mencoba untuk bangkit. Jadi CTRA menarik apabila minggu depan terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150 atau minimal bisa bertahan di garis EMA 150 yang saat ini berada sekitar 1180. Dan untuk CTRA juga bisa kita perhatikan di sini. Asing juga 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi. Dan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk CTRA menurut saya menarik. Dan secara teknikal sudah mulai ada tanda-tanda untuk bangkit. Candlenya sudah mulai ada candle hijau yang lumayan solid. Price terpantau mulai ada akumulasi. Jadi saat ini untuk CTRA saya lihat masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 50 apabila berhasil break. Secara pergerakan CTRA akan mulai reversal kembali dari downtrend menuju uptrend. Dengan target terdekat di 1280 sampai 1300 apabila memang terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.